Perkenalkan, nama saya Niluh Intan Cahyani Putri Semara Indra dengan NIM 25530110003. Saya Dinda Juliana Putri dengan NIM 25530111012. Saya Maria dari Filipa Bali dengan NIM 25530111016. Jadi, pada video kali ini kami akan membuat Video tentang etnomatematika di toko Endek Gurita. tonton video kami ya. Ibu aja. Ya, Gusti. Ordeng Ayu. Kade Dwipayanti. Kadi. Kade Dwipayanti. Oh, Ibu. Kalau nama pemiliknya kalau boleh tahu siapa? Kade Antari. Kalau umur Ibu kalau boleh. Yang 40. Ibu sudah berapa lama nenek kerja di sini, Bu? 1,5 tahunan. Oh, kalau toko ini dibentuknya dari kapan? Baru tahun 2026 2024 akhir. Baru di sini. Ini videonya. Oh, iya. Kasih, Bu. Kirim kemana? Ke WA saya aja bisa. Ya biar nggak Ibu banyak download, mungkin 1 atau 2 aja. 1 aja nggak apa-apa. Masukin benang ke gininya, Iya. ke alatnya itu. Dia kan berupa jarum-jarum kecil tuh. Kita semua ini nyetel terus biar dia mau kenceng benangnya, baru terus motif. Ini alat pintalnya belum ketemu nih, alat sini. Ini udah di proses tenun nih. Iya, Ibu. Bisa kirim sekalian. Ini. Lama, dari tahun 2000 dijalankan 2012 ada harus yang nikah. Ada cerita nggak dari mana belajar menenunnya apa Ibu sendiri Memang bisa turun menenun? temurun, memang keluarga penenun dari dulu. Berarti Ibu bisa menenun juga atau Kalau Tiang nggak lihat-lihat aja, Tiang orang gini, menantunya di situ. Artinya Tiang dari Tabanan nikah ke sana, dan memang keluarga penenun yang nerusin ipar ceweknya. iya? Memang keluarga penenun. Udah lama. Sudah dari memang dari paman, dari masih ibu mertua udah penenun dari dulu. Keluarga sendiri. Iya, memang keluarga penenun. Terus bahan yang dipakai nenun itu kain apa, Ibu? Benang katun India. Kalau kita pakai katun India. Ada lagi atau itu aja berarti yang di Apanya? nenun? Enggak, motifnya katun India tuh dasarnya dia. Ini namanya benang dasar. Kalau tak cari yang double warna. Katun India yang kita pakai. Terus tuh motifnya ini lain lagi bikin terpisah. Jadi apa namanya? Awalnya kan dia benang polosan nih motifnya ini. Baru kita gambar dia di benangnya itu. Dilulun dulu gitu, bolak-balik, baru terus digambar, dilukis di tumpuan benangnya itu, baru terus diikat-ikat dia. Di plester, nih warna merah, nih warna biru, biar berbentuk bunga kayak gini. Gitu, satu-satu terus dilepas plesternya, dicelup kasih warna. Lagi ditutup, sudah kering itu, lagi buka plester berikutnya, lagi celup warna berikutnya. Gitu. Kalau udah selesai itu semua isi warna, baru sekalian dimasukkan ke penguat warna namanya. Baru dijemur, udah kering baru dipintal. Kan pernah ngeliat orang mintal Iya. tuh. Nah itu dibagi dia satu kamen itu jadi berapa lusi namanya. Jadi pintalannya itu nanti satu motifnya ini mulai gini. Ini lusi pertama dari sini, dari bawah ini sampai sini. Berurutan dia. Oh ini lusi pertama dipintal dia di apa namanya ya,
terus dilulun-lulun gitu terus dalam satu alat gitu untuk lusi pertama. Lusi kedua misal tadi sampai sini, lusi keduanya sampai sini ambil ke lagi terus dipintal gitu. Jadi pas nenun masuk dah dari lusi pertama kedua sampai dia berbentuk bunga terus sampai akhir. Berarti bahannya tetapnya dari benang katun India ya? Iya, itu bedanya kita sama penenun lain. Kalau mereka kan pakai katun biasa. Katun biasa itu lebih kaku dia. Mana contoh nih? Ini katun biasa nih. Kaku, kasar. Kalau ini katun India lebih menyala, dia lebih lemes, lebih lembut, lebih awet gitu. Biar hasilnya lebih cetar lah gitu. Karena lebih lembut. Sisanya baru kita kasih warna sendiri gitu. Lusinya itu motifnya. Kalau dasarnya ini beli nih semua. Ada yang jual benang-benang dasar. Disinilah proses kan, benang itu masih dalam gulungan ya. Biar masuk ke alat tenunnya itu, ini dah prosesnya yang di video ini. Proses penjemuran benangnya belum kering maksimal. Semakin bagus mataharinya, panasnya, semakin bercahaya dia. Itu katun India. Semakin bersinar hasilnya. Seperti pendalaman, fermentasi atau pemanasan. Pas proses nggak ada, proses itu sudah terakhir dia. Pas proses nenun itu tinggal kita masukin motif aja, lusinya itu jalan gitu, tinggal letak-letak. Yang sebelum itu yang banyak ada proses kimianya. Iya, harus ada sudah penguat warna, penjemuran, warnanya juga khusus. Apa ya kemarin dipakai warnanya, warna pigmen. Ada istilah-istilah pas proses pewarnaan tuh kita kadang warna biasa itu kadang masih dia nggak cepat luntur. Ada yang memang pigmen khusus lah, pewarna khusus gitu, yang kurang tahu namanya. Soalnya kita juga proses warnanya itu masih tukangnya belum begitu punya, hanya orang-orang tertentu aja bisa. Kalau keluarga yang di Kelungkung itu baru dari hulu ke hilir dia punya, dari produksi benang sampai pewarnaan sampai nenun sampai penjualan seluruh Bali. Kalau kita di Gurita bahan utamanya itu masih beli, benangnya katun India itu masih beli, terus motifnya baru bikin sendiri. Nah bikin motifnya ini juga kita ndak bisa di Badung, ada di Kelungkung, ada di Nongan, Karangasem, ada di Nuse bikin. Kan tiap daerah punya motif sebeda-beda gitu. Jadi seseh tuh di Nongan buat gitu ya, model-model patre-pepatrahan tuh baru Kelungkung. Di Kelungkung kita nyari ini namanya patre, ini baru Kelungkung dia punya. Jadi motifnya itu kita nyebar karena nggak semua bisa bikin motif gitu. Kalau mastiin warna dapat nempel dengan baik pada kain itu gimana caranya? Memastikan pas setelah dikasih warna itu semua kan diisi penguat warna. Nah proses penguat warna itu setelah kering bagus gitu, pasti kita celup lagi ulang, kayak ngetes ke airnya gitu dulu. Ada luntur enggak, biar enggak setelah jadi kain baru tahu ada luntur, terbuang lah itu kainnya semua. Kalau udah luntur gitu, satu gulung benang itu kita dapat dua kain yang sama gitu. Jadi biasanya tuh udah diisi penguat warna, Sinyal GPS hilang. pakai pewarna pigmen untuk memastikan tidak lunturnya, baru dites biasanya kita. Biasanya dicelup udah satu dulu ke air kayak dicuci gitu untuk memastikan aja ada luntur atau enggak gitu seharusnya. Cuman seringkali karena kita orderannya banyak gitu kan, ditenun-tenun aja nanti setelah akhir baru tahu. Ya kalau diuber sama pelanggan biasanya kita enggak gini, dah lagi enggak isi tes apa aja langsung udah ditenun.
kecuali ada komplain baru biasanya kita ganti, pastikan lagi benangnya lagi. Terbuang itu satu gulung kalau udah luntur. Kalau kesulitan dalam proses menenun itu biasanya apa? Kalau di nenun nggak susah, cuman kaki aja yang bergerak sama tangan. Kita sapa aja langsung udah ditenun. Kecuali ada komplain baru biasanya kita ganti, pastikan lagi benangnya lagi. Terbuang itu satu gulung kalau udah luntur. Kalau kesulitan dalam proses menenun itu biasanya apa? Kalau di nenun nggak susah, cuman kaki aja yang bergerak sama tangan. Yang susah itu kan bikin motifnya. Bikin motifnya itu yang susah. Hanya orang-orang tertentu aja bisa. Ibaratnya melukis di atas benang. Gitu. Benang itu dah kayak tadi dulu bolak-balik terus baru dia dilukis di apa namanya di benang putih itu. Baru diisi plester hanya orang-orang artinya seniman gitu yang bisa. Beda dengan ndak polos, dia ndak perlu, ini namanya ndak polos. Satu pewarna ini kurang tahu ya, soalnya ndak langsung ngeliat, cuma ngeliat proses gimana bikin motif, gimana mintal sama nenun itu aja. Kalau udah pewarnaan itu terpisah kita, karena kita ndak ada izin untuk pewarna. Pembuangan limbahnya itu kita ndak punya, itu izin khusus itu. Jadi oper lagi ke tempat lain untuk proses gimana benang itu biar setelah jadi motif itu biar awet, apa diisi penguat warna apa itu nggak tahu gitu. Oper masuk. Saya seringan benang motif itu kita beli di luar. Motifnya dasarnya tetap tinggal beli di toko gitu. Motifnya itu yang kita nyuruh biasanya, misalnya di mana ada rinongan langsung dah dia nyari bikinkan motif. Kita terima beres, tinggal nenun aja, nenun ledek gitu. Itu jadi masih nggak full kali. Kalau misal mau beli polanya ini kayak gini, ibu yang milih sendiri apa ngacak dari penjual? Kita yang punya gini modelnya kayak sekarang dah kemana melalui pergi gitu kan, ada punya batu sikat di rumah. Kalau kita lihat bagus foto, nanti fotonya itu kita tiru tetap kita gambar di Corel gitu. Hasil gambar itu kita kasih ke tukang bikin motif. Jadi dia niru gambar itu dalam bentuk di benang gitu. Setelah jadi dites dulu satu gimana ya bentuknya, setelah itu baru lanjut. Jadi tidak sembarangan bikin motif ini. Kadang ya kita perlu kreatif juga. Kayak ini dah ada beberapa motif yang memang hanya diberi saja ya. Contoh motif cakra sama bintang. Karena memang kita aja yang bikin motif ini, batu sikat, masih banyak lagi. Makanya kita tahu di jalan oh motif cakra, tapi sini dah beli gitu tahu dah. Jadi sudah ya bisa dibilang sudah mulai modern lah. Kalau dulu kan mentok di patre ini aja dicari ukiran Bali ditiru gitu aja. Sekarang sudah mulai berkembang, ada motif Palembang, gimana ciri khas Palembang itu kita tiru di Palembang punya yang biru ini. Motif-motifnya aja ditiru, gambar di Korea, nanti serahkan ke tukangnya biar dia yang niru terus gimana. Simal istilahnya, satu dulu dibuat sudah oke, ditenun sudah bagus. Kadang kan enggak ini bisa mencong sana mencong sini, pas kita bikin motifnya itu belum tentu langsung sempurna, belum lagi kombinasi warna apa cocok, itu perlu dites. Itu biasanya jadi enggak langsung enggak langsung bisa jadi motif baru. Kalau inspirasinya tetap dari artinya yang ada di Bali lah, masih miru-miru kayak ini. Tamyang, kalau ada orang Hindu tamyang, ini tamyang ini di foto kita tiru bentuknya. Bintang juga gitu tuh, bintang itu yang merah itu motif bintang ya, artinya kita berusaha lah gambar kayak gimana nanti biar menyerupai bintang gitu. Ya, kalau ini yang magenta ini
wajik biasa sebenarnya, cuman kita isi-isi gini aja gitu. Makanya tidak semua pertemuan, kan banyak dagang Indah jarang dia, paling dia main di warna aja, tapi di motif pasti motifnya itu 1,10. Jadi lebar alat tenunnya 1,10, 1 meter 10 cm. Jadi gini dia nenunnya, dari sini kita nenun segini lebar alat tenunnya. Setiap benang ini punya jarum satu bijinya, ini ada jarum satu per biji. Kita masukin benang sepanjang 1 meter 10 cm gitu. Baru masuk lusi. Ini lusinya nih dah benang pertama nih masuk, ledek terus mau seberapa panjangnya terserah gitu. Ada motif yang berulang? Motif berulang pasti, satu lusi pasti diulang ya. Nih kayak ini modelnya singa, ini berulang ya dia. Ini satu lusi dah, ini mau satu motif nih. Ini singa berhadapan, nih satu lusi, masuk lusi kedua, berulang ya terus. Kalau ini dibeda-bedakan belek ngai motifnya. Orang bikin motifnya yang susah gitu. Jadi berulang ya terus, itu aja terus, baru dipintal digiling dalam bentuk lusi. Kayak misal ini motifnya itu ada maknanya nggak? Ada. Nah ini singa, kan ciri khas Singaraja. Enggak singa, ini udah ciri khas Singaraja yang wajib dipakai Pemda Buleleng. Ada nggak kayak 3 motif gitu yang bisa ibu sebutin maknanya? Oh, patre, ukiran Bali, itu udah tadi cakra. Untuk gini makna motifnya, Ya. cari aja di video guritanya ya di IG. Di situ lengkap dah isi arti-artinya. Yang nggak hafal, IG enggak gurita Singarajanya itu. Ini nyampe 2 kamenan. Ada tenun tradisional prosesnya. Kalau yang kan ada enggak dari Jawa, yang itu baru dinamnya dipakai, nggak pakai tenaga dinamnya. Proses alatnya sama, cuman lusinya jalan itu pakai dinamo gitu. Dinamo dipakai. Kalau kita kan masih jalan, gede, masih tangan, kaki kerja. Kalau tak lihat yang di Jawa itu sudah dinamo, dia dipakai untuk menggerakkan gini, baru sekalian di apa namanya, dia nggak apa, kuranglah tradisionalnya katanya ya, yang kurang, belum pernah lihat yang dari Jawa itu, tapi hasilnya lebih bagus tuh. Kalau jarang lah ada yang putus-putus. Kalau enggak yang kita buat itu pasti ada, bisa bolong, bisa benang nyembul tuh biasa dah, pasti dah ada yang reject. Makanya sebenarnya lebih rugi jarit apa namanya, bikin dengan tangan terlalu keras, ngeledek gini putus benangnya, karena dia kan kencang sekali tuh, biar lusinya bisa jalan di tengah-tengah di antara benang gitu. Jadi harus apa namanya, terlalu kuat nggak boleh, terlalu lemah nggak boleh. Kalau terlalu kuat benang putus, terlalu lemah gini dia mengkerut, apa nanti setelah jadi kain itu lemes, kaku, lemes kainnya, nggak mau kaku. Kalau ini kan kaku, dia keke artinya tenunannya. Ada yang berserat-serat, dia masih kelihatan seratnya, kayak kurang di ledek biar kuat gitu, biar mau nyatu sama yang benang lain gitu. Ada beberapa kain memang kayak gitu. Biasanya itu tukang tenun pemula biasanya. Itu mertuanya aja yang bisa. Cuk tuh semua bisa, siapa aja bisa masukin benang ke jarumnya. Nah setelah benang ke apa namanya, dimasukin ke jarum, disetel lagi dia biar kenceng tuh mertua tiangnya nanti bisa. Jadi nunggu dulu mertuanya datang, baru dia disetel, teke sama, baru mulai lusinya gini dipasang. Kalau nggak gitu nggak lemet ya, kainnya nggak mau bagus, nggak mau kenceng gitu. Ini teke nih tenunannya agak lemet dia. Nah,
tadi kan mengenai inovasi perubahan dalam penggunaan teknologinya. Terus kalau dampak penggunaan bahan sintetis itu memengaruhi nggak Bu kualitas kainnya sama makna dari kainnya? Pengaruhi, ini udah contohnya lebih bercahaya biasa. Kalau dulu pakai katun biasa kan nggak mau cetar-cetar kayak gini. Dengan ada teknik pewarnaan baru gini kan hasilnya lebih ya sesuai yang kita mau lah, tinggal memadukan warna aja, lebih mengkilat, lebih kuat, nah lebih banyak lah keunggulannya dibandingkan tenunan zaman dulu. Apa ya ini biasanya dipakai orang Pasti wisuda itu. berpengaruh itu. Oke. Lebih awet, jarang luntur. Kalau dulu Iya, pakai endek warna juga. alami, Endek sedikit juga kena itu. air sudah luntur hilang dah. Kan biasanya kalau misalnya Kalau sekarang sudah ada penguat warna, ya lebih aman ya. Ini wajib penguat warna, apalagi musim hujan. Kalau ini itu kan di kain itu kan ada pola yang berulang gitu ya. Cara nentuin jarak antar pola itu gimana? Apakah ada Tergantung lusinya aja, seberapa dia bisa. obat instingnya ya? Ya kan dari sekian benang itu mau sampai mana, karena ini nanti ujungnya juga nyambung ya. Habis satu lusi nanti diikat sambung dulu sama lusi sebelumnya, lagi lanjut jalan gitu. Tidak nentu dia mau sampai mana, yang penting berurutan masangnya. Kalau salah, nah kayak ini jadinya kalau salah karena gambarnya nggak mau nyatu. Kemarin ada salah masang lusi, bisa gini dia, bunganya setengah hilang. Gitu, ada itu contohnya, udah tak kembalikan itu. Kalau salah begitu tetap gimana apa enggak? Biasanya tukang tenun karena kita hitung lembaran, satu kain baru kita bayar ongkosnya. Berapa kain dapat selesai dia dalam seminggu, segitu kita bayar ongkosnya. Biasanya setor-setor aja mereka. Setelah nyampe pelanggan baru tahu ada salah gini. Biasanya kita olah jadi baju itu, dipotong bagian yang tidak terpakai, yang salah-salah masang lusi itu. Karena kemarinnya nggak mau nyatu dia bunganya. Ada itu, Cak ada bakat jam. Ya. Intinya kalau salah masang lusi, motifnya ini tidak mau berurutan. Nah, ini kan itu ada kemarin gitu, murid SMA 1 beli. Itu aja sih kelemahannya ya. Kalau begitu ada nggak perubahan makna dari kainnya? Apa salah masang lusinya itu? Mungkin yang tadinya pakai bahan alami maknanya segini, tapi sekarang pakai bahan sintetis maknanya ini gitu. Apa masih sama aja? Maknanya ditinjau baru kelihatan. Tuh, ada kesalahan pasang lusi tuh. Harusnya ini kan full dia. Ini juga full belum selesai udah. Berarti dia salah ngambil lusi itu. Setelah sekian jalan baru dipasang lagi yang biar kembali ke motif awal. Tetap aja bagian ini kepotong nanti. Kecuali dia misalnya di bawah tangan diam kan nggak begitu kelihatan. Tapi kalau dijarit ini punggung ini, tengah-tengahnya punggung, jadi di punggung kayak kemarin dikembalikan. Dibilang rugi, nggak rugi sih, masih bisa diolah jadi baju, blazer, shawl, macem-macem, kipas gitu, nggak kelihatan. Menurut Ibu, apa yang unik dari kain endek ini selain kain yang lainnya? Uniknya ya jadi ciri khas Bali. Satu-satunya kain dari Bali. Ya memang sih ada sutra sekarang, tapi sutra itu kan baru-baru. Ini
dari dulu sudah ada. Jadi salah satu jadi ciri khas Bali lah gitu bisa dibilang. Salah satu tenunan asli Bali. Walaupun seiring waktu teknik pewarnaannya sudah mulai berubah, tapi kan sistem nenunnya masih sama, tidak berubah. Masih dia tradisional, beda di teknik pewarnaan aja dengan yang dulu. Masih bertahan dengan yang dulu, di mana nyari biji-biji merah pakai pewarna dan belum tentu mau awet. Apa harapan Ibu terhadap generasi muda mengenai kerajinan endek ini? Kendala kita saat ini, anak muda itu tidak mau belajar menenun karena dianggap rumit, susah, ongkosnya juga ya kurang lah. Sehari itu 1 kain sama dengan ongkos tukang 150.000 gitu 1 kain. Ya kalau dia dalam sehari dapat 1 kain, terus saja dia terus benang, belum tentu dapat sehari 1 kain. Jadi masih dianggap susah. Generasi sekarang itu jarang yang mau belajar menenun. Contohnya di Arta Dharma, dan sekarang kan krisis orang untuk belajar menenun itu. Kayak generasinya nggak ada. Banyak kok kasus-kasus itu pertenunan mati karena anak-anaknya itu nggak ada yang melanjutin. Sekarang kita ini kan kebetulan keluarga penenun semua, dari nenek, kakek, paman, bibi semua penenun. Jadi satu desa itu penenun semua. Gitu. Walaupun sekarang udah mulai tergerus karena pariwisata, kebanyakan yang ke daerah Sanur kerja, pesiar gitu. Jadi harapan Tiang sih biar adalah generasi sekarang mau belajar untuk melestarikan. Bayangkan hilang aja generasi tua-tua yang mau belajar itu, hilang dah tenunannya ini. Mungkin dari Jawa semua datangnya nanti. Di Jepara itu banyak ya. Itu yang di Jepara itu orang Kelungkung ke sana masih keluarga. Jadi dia itu kendalanya di tenaga kerja. Orang Bali kan banyak hari raya. Jadi nyarilah dia tenaga kerja keluar. Nah di Jepara dia ke situ lah gitu. Di sana diajarin, dibuatin gimana alat tenun, diajarin cara menenun gitu. Itu cikal bakalnya kenapa dari Jawa bisa jual endek ke Bali gitu. Jadi memang ada dari Kelungkung, Semarapura kota lah, tukang tenun. Kekurangan tenaga dia ke Jepara, di sana ngajarin karena upah di sana lebih murah gitu. Jadi biar bisa terus produksi dalam jumlah banyak gitu. Jadinya setelah itu meninggal sudah membudaya lah di Jepara untuk nenun sampai sekarang. Dan ya lebih kreatif lah orang-orang di sana, sampai tenunan NTT dibuat, lebih ginilah motif Kalimantan dibuat gitu. Kalau kita kan masih mentok seputar di Bali aja. Kalau di sana itu sudah tak lihat. Pernah dengar tenun torso tuh, yang udah mirip-mirip, yang tebel-tebel tuh loh kainnya, jadiin saput, kapelan biasanya tuh dari Jawa itu semua. Motifnya udah menyerupai motif Kalimantan, Nusa Tenggara, lebih kreatif ya gitu. Jadi di satu sisi ya memang orang Bali nggak ada yang mau meneruskan pertenunan. Termasuk ipar saya pun susah dia nyari tukang tenun. Caranya yaitu ibu-ibu rumah tangga yang misalnya nggak kurang lah kerjaan gitu, diajarin dia minimal memintal aja, apa namanya, ituin lusi aja ngelulun lusi. Ini pertama, nih kedua tuh isi tanda itu. Kayak gitu-gitu aja. Tukang bordir juga susah nyari. Kita kan jual kebaya bordir juga. Bordirnya di Badung itu juga kendala tenaga. Jadi benar-benar dari nol kalau di Badung itu. Kalau yang di Kelungkung kan udah pada bisa. Kalau di Badung itu mulai ngumpulin ibu-ibu sekitar sana yang mau belajar, diajarin dah. Itu dah mertuanya yang ngajarin. Dari itu dah nenun-nenun aja, nanti nyetel apa-apa tuh mertuanya gitu. Benang dari Kelungkung gitu. Itu ya harapannya biar ada generasi sekarang mau melanjutkan. Jadi partian tuh nak lebih ngadep jualan lah sama bikin motif baru. Nenun tetap masih bergantung sama yang di Kelungkung
di Suna apa namanya, di Karangasem gitu. Nggak gitu, nggak digoyang-goyang, nggak. Nah, sudah kurang tinggi kakinya nih. Sekian video dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami tutup dengan terima Terima kasih. kasih.